Oke guys, selamat datang di Ngocak Ngobrol Ngobrol Kocak. Kocak. Oke guys, kita sekarang baru masuk episode 1. Enaknya bahas apa ya? Gue udah lama banget sih sebenarnya. Gue pengen ini nggak tahu ya. Gue tuh masih ngambang dan gue masih bingung. Gue pengen sharing ke kalian. Gue pengen tahu juga. Tapi ini kayak sedikit mistis ya, ilmu-ilmu kayak ilmu hitam. Rawa rontek tuh ilmu hitam bukan sih? Wah, itu harus kita bahas sih. Ya. Makanya gue pengen tahu itu, soalnya gue yang belakangan ini suka kayak ngeliat di scroll Apa sih ya? Apa itu rawa rontek, terus ada ilmu gitulah, makanya gue pengen tahu lebih dalam gitu anjir. Beneran ada enggak nih? Iya, Apa cuman mitos belaka kan gitu? iya. Kita nggak tahu. Boleh tuh, mau kita bahas kali ya? Boleh. Oke, buat episode pertama kita bahas tentang ajian rawa rontek. Nah, masuk pembahasan Wah. artikel lu nih. Yang tadi rawa rontek ya. Hmm. Gue udah dapet artikel nih, Cing, tentang rawa rontek. Nih, Coba. Apa tuh? artikelnya gini. Jadi rawa rontek itu adalah ilmu sakti yang dipercaya sebagai salah satu ilmu hitam dalam warisan budaya Jawa, ya kan? Ilmu ini juga dikenal dengan nama ajian Pancasona. Tuh. Nah, konon pemilik ilmu rawa rontek memiliki kekuatan untuk hidup abadi. Waduh. Selamanya dong. Hidup abadi selamanya. Ya kan? Mereka dipercaya sulit untuk meninggal dunia karena jasadnya akan kembali hidup jika menyentuh tanah. Anjir, merinding gua. Makanya gue waktu itu pernah lihat tuh di TikTok, ada kakek-kakek berumur 112 atau 121 tahun. Itu udah tua banget dan mereka nggak makan dan dia itu nggak makan nggak minum, tapi masih hidup. Dan terus ternyata setelah gue baca description-nya, bapak-bapak itu memiliki ilmu rawa rontek. Ajian rawa rontek. Iya, ajian rawa rontek atau Pancasona itu. Makanya gue sedikit pengen tahu gitu, ilmu rawa rontek itu sebenarnya sekuat apa, sekayak gimana gitu, sampai segitunya orang nggak bisa diterima di bumi gitu. Apakah termasuk ilmu hitam atau Ya. ilmu putih gitu ya? Itu kan kita belum tahu nih kan, ajian rawa rontek itu sumbernya dari mana gitu, siapa yang pertama kali gitu kan. Tapi lu udah pada denger nggak sih sebelumnya tentang rawa rontek gitu? Gue pernah. Udah pernah Denger ya? Dan di sosial media pun banyak berseliweran kan. Iya. Berseliweran gini. Iya. Berseliweran. Banyak Gua juga apa, pernah FYP gitu ya. Iya, banyak. Dan gue juga Lewat-lewat gitu ya. pernah dengar ya kan. Lu tahu ini kan legenda Betawi itu, Ah, si Pitung. oh iya. Itu apa namanya? Katanya ya, itu punya ilmu itu. Dahulu kala iya, untuk melawan penjajah Belanda. Iya. Gue pernah dengar. Tahu kan? juga tuh. Pernah dengar kan lu pada? Iya. Itu yang gue tahu tuh, itu tuh kebal ditembak, nggak bisa dipotong, Iya. ya kan? Iya. Itu ya orang dulu ngomong sih begitu, punya ilmu ajian rawa rontek lah, ya kan, apalah ya kan. Jadi legenda apa? Benteng Betawi lah ya kan. Itu mempunyai ilmu rawa rontek itu. Itu rawa rontek, ajian rawa rontek versi si Pitung ya. Gua mungkin. Tapi Gua ya. Buya. tapi gue juga pernah dengar juga. Sama banget kasusnya kayak gini, cuman dia ada di tanah Jawa, bukan di daerah kita di Jakarta, bukan ya. Gue pernah dengar itu di daerah Jawa ada juga yang kayak gitu, tapi mereka tujuan yang punya ilmu rawa rontek itu untuk mengusir penjajah Belanda. Dan akhirnya mereka si yang punya ajian rawa rontek itu mau ditangkap sama Belanda, cuman nggak bisa karena dia punya ilmu kebal, ilmu bacok dan ilmu tembak. Akhirnya
si penjajah Belanda ini mengajak bersekutu kepada warga lokal untuk menangkap si yang punya rawa rontek itu. Akhirnya ketangkep, ya akhirnya ya udah di makamnya itu dipisah. Dan gue pernah baca artikel juga, badan dan kepala itu dimakamkan terpisah. Oh, jauh ya sih. Jauh, iya di daerah Jawa kalau nggak salah. Sepengetahuan gue ya, karena gue pernah itu sempat baca sedikit sih. Itu kenapa tuh sebabnya kepala apa badannya dipisah? Ya Supaya itu, apa gitu? Supaya apa? karena kan yang tadi kita dengar juga, ilmu rawa rontek itu kan nggak bisa mati kan, dan bisa matinya itu dengan cara dikubur dalam keadaan terpisah, badan terpisah. Maka dari itu gimana caranya mereka si ilmu rawa rontek itu, yang punya ilmu rawa rontek itu mati dengan cara itu, kepalanya dipenggal dan dikubur dipisah. Karena agar tidak menyentuh tanah Yes, tubuhnya. yes. Oh, serem juga ya. Gokil. Ngeri juga tuh kalau begitu. Iya makanya Abadi. Mungkin orang-orang dulu pengen hidup abadi. Iya kan, orang-orang zaman dulu tuh ingin hidup abadi. Karena memang dulu ada perlawanan dari penjajah, biar ya negara kita tuh nggak dikuasai. Iya, makanya mereka tuh jawara-jawara dari manapun ya kan, ya mau menguasai ilmu tersebut gitu. Jadi untuk membela diri mereka dan membela negara sebenarnya ya. iya. Bagus juga Emang sih ada sebenarnya. tujuannya sebenarnya. Iya, ada tujuannya. Terus juga kan selain kayak penjajah juga kan mereka punya tujuan ya, kayak dulu kan namanya hukum rimba itu masih sangat berlaku. Oh Jadi, iya benar. jadi ya banyak leluhur orang tua kita, kakek kita yang masih punya di rumahnya tuh masih kayak ada punya apa sih, pangkeng. Itu gue pernah ngalamin tuh, ngkong gue semasa dia hidup dia masih punya pangkeng tuh. Gue nggak tahu tujuannya apa, dan sekarang ini gue baru paham. Karena tuh orang dulu tuh memang kayak gitu. Dia istilahnya apa tadi yang gue bilang, hukum rimba gitu sih yang gue tahu ya. Berarti orang-orang dulu tuh nggak sembarangan mungkin ya. Nggak sembarangan ya. Punya pegangan Iya, masing-masing. betul, punya penangkal diri lah apa. Lu tau gak sih asal-usul ilmu rawa rontek dari mana? Tau gak? Tahu gue sih Jawa. Jawa. Nih, Tahu gue dari Jawa. gue punya artikel nih, ilmu rawa rontek itu. Gue nggak tahu, gue punya 2 artikel. Ada yang bilang itu dari daerah Sumatera Barat, itu tepatnya di daerah Minangkabau, Padang. Dan ada juga artikel yang bilang dia ada di daerah Jawa. Nah ini gue nggak tahu mana yang benar, mana yang fix, dan mana yang ini benar-benar emang diadakan, memang adanya di daerah mana gitu. Tapi masih simpang siur ya. Simpang siur ya. Berasal dari mananya? Yes. Ibaratnya kan contohnya kayak, ibaratnya kan itu yang legenda Betawi itu kan jadi orang Betawi. Sampai ke Betawi. Iya kan. Maksudnya nggak harus Berarti orang Jawa, nggak harus. maksudnya kesimpulannya gini, saking banyaknya yang make, saking banyaknya yang mewarisi, sampailah ke tanah Betawi Iya. gitu ya, dari Jawa itu. Dan gue juga pernah baca juga kalau misalkan kenapa dia sebenarnya bisa mewariskan, gimana caranya dia lepas dari ilmu itu, dengan cara mewariskan ke orang yang ingin menggunakan ilmu rawa rontek itu sendiri. Oh, ada cara-caranya sih. Ada, gue juga pernah baca sih, cuman itu doang yang gue tahu caranya itu mewariskan. Jadi misalkan gue punya ilmu rawa rontek dan umur gue udah tua dan udah nggak maksimal buat menggunakan ilmu tersebut, ya gue bisa melepas ilmu itu dengan cara gue mewariskan ilmu itu ke orang yang mau menggunakan. Tapi apa namanya, melepaskannya nggak sembarangan kan, Cing? Terus sembarangan. Harus ada yang pendampingnya tuh. Yes, harus ada orang yang bisa lah ibaratnya. Ada ritual-ritual. Ada ritual-ritual tertentunya juga seperti itu ya, kurang lebih ya. Juga lagu. Pakai liwat lagi. Kalau deket gue beliin. Tapi kalau orang dulu kan mungkin pengen hidup abadi ya. Nah, dan mempunyai yang ilmu rawa rontek itu sampai sekarang gitu, mungkin ada gitu yang Kayaknya sih. menganut ya kan. Iya. Dan mungkin dalam hati yang mempunyai ilmu rawa rontek itu sampai sekarang nih, kok gue nggak mati-mati, Iya. kok gue susah. Yes.
mungkin menyesal di kemudian hari mungkin Cing ya. Iya betul. Iya, pasti ada Banyak kan kayak plus gitu. minusnya ya. Gue pengen mati aja gue pengen mati aja kan gitu. Karena susah masih mempunyai ilmunya itu, dan susah juga kan mungkin maksudnya kan ilmu itu kan nggak sembarangan ya kayak Nggak sengaja. Nggak jadi ngeres banget. kita langsung tumpuk segini nih. Buset. Jadi kan misal ilmu rawaran itu nggak sembarangan bisa dilepas, Betul. harus ada gurunya. Mungkin kalau misalkan apa ya itu yang mempunyai rawaran itu udah tua, bagaimana gurunya? Iya. Betul. Entah masih ada, entah nggak ada. Nah itu tuh. Nah itu Ya, Kalau biasanya. misal gurunya udah mati, Nah, gimana tuh? Solusinya Cing, Warisinya. cara ngelepasnya Lepasnya ya. gitu. Kan gurunya nggak ada, kan kuncinya di gurunya, nggak di orang lain. Ya mungkin kalau di orang lain bisa melepas lah ya kan, ilmunya bisa lebih tinggi. Balik lagi main cocok-cocokan ya. Iya. Nih, Apa itu? Gar. Itu Cing maksud gue yang gue pertanyakan lah ya kan. Susah juga Cing, semua sih emang. Nggak maksudnya nggak ilmu rawaran juga. Iya semua Ada sih. ini apa gitu, ilmu apa pasti ada pendampingnya. Nggak mungkin kita sendiri belajar Iya pasti. gitu. Kalau sendiri belajar nanti kayak temen gua. Sama iya. Entah bisa Gila. gila, Bisa gila, stres. stres. Karena emang nggak ada yang nuntun. Iya nggak ada yang nuntun. Gak ada yang bisa By step-nya nggak ada. Kebanyakan sih orang-orang yang mempelajari ilmu itu tanpa guru itu bisa begitu Cing, dapat Gila ya. Iya. Ada yang entah gila, entah stres, entah diem aja, gitu kan. Entah kemana aja pikirannya. Dikendalikan lah oleh si ilmunya itu. Gitu. Berarti nggak kuat badannya. Nggak kuat gitu. Jadi kayak hilang kendali lah. Nih, Cing, gue pengen nanya nih, Iya. siapa sih ya tokoh-tokoh dulu gitu yang terdahulu pemilik ilmu ajian rawaran itu siapa Cing? Nah, Yang terkenal. Yang terkenal lah Iya sih, gitu, gua yang juga penasaran sih itu. yang gue pengen tahu awalnya ya. siapa gitu namanya. nah ini gue udah searching di Nah. beberapa artikel. Nih, katanya beberapa tokoh yang dikaitkan dengan pemilik ilmu rawarontek adalah Patih Jojo Dikdo dan Itu dia dia pemilik ilmu rawarontek tersebut. Nah, Patih Jojo Dikdo adalah seorang pejuang yang dikenal sakti mandraguna. Ia konon memiliki ilmu ajian pancasona atau rawarontek. Tapi Iya. di situ tuh ditertera nggak pada tahun berapa nggak ya? Enggak tertera. Dan ia memiliki keturunan darah biru atau Trah Ningrat dari kerajaan Mataram. Tertera biru Berarti itu Jawa, Cing. Jawa ini ya? Iya Jawa, Jawa, Cing. itu tuh Jawa ya sih? Di Jawa. jawab jawab. Konon memiliki ilmu rawarontek, ajian rawarontek atau ajian pancasona adalah ilmu sakti yang dipopulerkan masyarakat khususnya era Nusantara kuno. Nah itu dia maksud gua. Era nasib Nusantara kuno itu kan berarti. Ilmu ini konon hanya dimiliki orang-orang tertentu karena mendapatkannya harus melalui berbagai latihan yang berat. Tuh berarti cuman orang-orang tertentu yang bisa mungkin ya. Iya. Jadi nggak sembarangan orang Iya, iya. yang memakai ilmu itu gitu. Tadi siapa aja? Yang Patih Jojo Dikdo, Patih, Jojo Jojo, Dikdo. Dikdo. Nah guys, kalau misalkan kalian mau tahu foto-foto beliau, nih. Itu ada beberapa foto yang kita tampilkan. Itu yang disebutkan oleh tidak. Teman kita, Itu guys. dua orang terkenal. Dua orang Salah satunya ya. tokoh ya. Berarti kebanyakan Jawa ya. Jawa. Orang Jawa itu mungkin orang Jawa kan berdarah biru itu. Mungkin dia kan dari dulu Jawa ya. Iya, Jawa kan? karena memang ajian rawarontek tersebut berasal dari Jawa, dari tanah Jawa. Kebanyakan. Bukan kebanyakan, memang terlahir di tanah Jawa. Salah satunya pemiliknya itu ya. Salah satunya pemiliknya itu. Iya. Berarti dari beliau Mungkin mewarisi dah tuh sampai ke
Zaman Sampai sekarang sekarang. mungkin. Tapi masih ada nggak sih ya, gue masih Iya, penasaran. itu masih penasaran. Ada nggak orang yang mempunyai Mungkin Iya. ada kali, cuman diem-diem apa Bisa jadi. merahasiakan kalau dia punya ilmu tersebut. Iya kan, mungkin kalau orang dulu kan memang banyak konfliknya ya. Kalau Iya. sekarang kan nggak tahu nih. konflik sedikit di Indonesia. Ah, udahlah, kita nggak bisa membicarakan negara Konoha. Ya gitulah. Jadi makanya kenapa kita masih bertanya-tanya, ada nggak sih zaman sekarang? Ya, mungkin itu salah satu jawabannya. Orang sekarang tuh mungkin nggak bisa menampakkan kalau dia itu punya ilmu atau ajian ilmu rawa rontek. Tadi ngomong soal rawa rontek, Iya. gue pernah baca artikel nih. Jenglot, tahu kan jenglot? Tahu. Nah, gue baca artikel katanya jenglot itu perwujudan dari orang-orang yang memiliki rawa rontek atau ilmu pancasila tersebut. Serius lu? Iya, gue juga pernah baca. Kurang tahu juga tuh. Nih, gue bacain ya. Beneran apa enggak? Gue baca ini. Dalam tradisi Jawa. Gue bacain ya. Dalam tradisi Jawa, jenglot adalah makhluk spiritual yang dipercaya memiliki kekuatan gaib. Pemilik jenglot dipercaya memiliki kekuatan spiritual yang lebih tinggi dan dapat melakukan berbagai ritual dan ajian termasuk ajian rawa rontek. Jadi bisa terhubung sih. Berhubung. Bener ya? Terus sih. Nih. Namun, apakah pemilik jenglot akan diwarisi ilmu rawa rontek secara otomatis? Jawabannya adalah tidak selalu. Tapi di sini dibaca juga ada kaitannya dengan ajian rawa rontek. Setiap jenglot yang memiliki setiap orang yang memiliki jenglot tersebut. Berarti kemungkinan jenglot-jenglot yang udah ditemuin sampai zaman sekarang tuh dulunya punya ajian rawa rontek itu. Yes. Bisa jadi. Bisa jadi. Soalnya sekarang banyak yang imitasi juga kan. Oh iya, banyak yang palsunya ya. Palsu. Kita nggak tahu beneran apa beneran. Iya. Mungkin ada beberapa yang beneran, mungkin kita nggak tahu siapa. Serem juga ya. Dari rawa rontek loh. Aku bisa mewujudkan ya. Iya, berubah wujud. Dari sosok jenglot itu. Yang kita kenal sekarang ya kan, yang badannya kecil ya kan. Kayak boneka tuh. Yang kayak gini nih, ya kan, badannya kecil, rambutnya gondrong putih, terus kebanyakan kan tangannya pada begini nih, ya kan? Iya, bener. Kukunya panjang-panjang. Ah, Oh iya sih. gokil ya. Ngomong-ngomong, Pedas. mana ya? Ini nih yang nampol nih, kata gue mah. Melek lah. Gue lagi makan ini aja nih. Ngeredam ya. Gue boleh sebat kali ya, Boleh. Cing. Boleh banget. Gue juga Mau yang mana nih? tiduran. Ya. Yang mana aja? Kayak gue mau yang ini deh. Plat hitam. Plat hitam. Plat ungu. Jadi ya, yang gua pernah baca juga sih. Apa bener gak sih ya, jenglot itu hidup? Hidup gitu, bisa bergerak, bisa kemana. Soalnya yang biasa kita lihat kan nggak ngapa-ngapain kan. Iya kayak boneka gitu kan. Kayak biasa doang. Cuman ada yang bilang bisa hidup sih. Bisa main. Gue juga pernah dengar tahu. Jenglot itu yang pernah ditemuin sekarang, ya kan? Yang udah ditemuin sekarang. Itu dia bisa minum darah. Tuh, berarti kan hidup sih. Kalau begitu? Iya benar-benar gue juga pernah dengar sih itu. Iya. 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 Nah, yang pengetahuan gue juga pas kita deketin jari kita ke hidung ya, itu kayak lagi napas gitu. Kayak lagi napas. Iya. Berarti kan ada sesuatu hal yang hidup di dalam itu jenglot. Berarti maksudnya masuk akal lah sama pembahasan yang sebelumnya kan yang kita Iya. bahas tadi, bahwa jenglot itu adalah perwujudan manusia yang memiliki ajian rawa rontek. Dan sedangkan jenglot itu kononnya bisa hidup dan Iya. memakan darah. Iya. Itu dia. Wah, bener masuk akal. Iya benar-benar. Ngeri juga cing. Iya lah. Nah, gue mau nanya nih, kalau kita punya jenglot, itu ilmunya bisa langsung kita pakai atau ada apa?
ada prosesnya. atau ada ritualnya dulu atau Iya ya, ada apakah kita bisa langsung diwariskan gitu ya? Enggak juga, enggak juga, penyatuan dulu. enggak juga cing. Yang gue denger nih Ah. dari artikel yang gue baca, Mm-mm. dari dalam tradisi Jawa, Mm-mm. penyatuan duku atau penyatuan jiwa antara jenggot dengan pemiliknya dipercaya sebagai salah satu cara untuk meningkatkan koneksi spiritual. Jadi harus ada kontak dah gitu. Penyatuan dulu Penyatuan berarti. jiwanya Iya iya iya. dengan pemiliknya nih, Iya. entah gua. Ada koneksi ya. Harus ada penyatuan. Iya iya. Itu nggak gampang gitu. Berarti ada proses. Prosesnya, proses koneksi spirit namanya apa? Penyatuan dulu. Iya. Bocah ngomong ribet banget. Dan memperkuat hubungan antara keduanya. Jadi ya benar-benar harus kuat untuk menyatukan jiwa kita dengan si jenggot itu. Kalau satu lemah satu kuat nggak bisa tuh. Gak bisa lah, menolak lah. Berarti kayak magnet gimana sih kan gitu. Minama plus ya. Iya. Nah, yang gue baca nih tujuannya menyatukan duku itu meningkatkan koneksi spiritual. Penyatuan duku dipercaya dapat meningkatkan koneksi spiritual dalam antara jenggot dengan pemiliknya, harus kuat sehingga memungkinkan komunikasi yang lebih efektif dan transfer energi. Berarti punya energi. Gua fokus ke bibir. Jadi harus punya transfer energi. Oh, harus ada transferan energi Iya, dulu ya. Itu salah satunya. Kalau lu nggak punya energi untuk transfer jenglot, kan pasti otomatis jenglot punya energi. Jadi nggak ada berkaitan. Iya, ada penolakan di Ada situ. penolakan ya? Itu salah satunya. Berarti nggak sembarangan orang. Nggak sembarangan orang. Kalau lu pengen punya ilmu itu, Iya. kedua lu sama jenglot itu. Ngeri juga. Lu emang mau? Tapi lu mau punya? Gua kagak mau. Lu Kagak mahal bah. Lu mau? Enggak deh kayaknya. mau sih lu, bukannya Boleh, lu boleh. beda. Lu mau nggak? Mau? Kenapa? Enggak ada yang bisa. Ah, gila kira beneran mah. Masalahnya minusnya ini berat. Iya, itu Bro. dia. Resikonya berat. Resikonya Lu berat harus punya banget. energi yang besar untuk bisa berkomunikasi dengan jenglot itu. Iya. Bukan itu, masalahnya nggak diterima di bumi. Nah. Iya. Itu Buat juga apa sih? eh, ya itu kan? perlakuan syirik nggak sih? Syirik Syirik, jatuhnya. syirik. Berarti ini termasuk ya ilmu hitam ya. Ilmu hitam. Ilmu hitam. Karena Kalau- sudah apa? Kalau ilmu kayak gitu ada pantangannya nggak ya? Kita nggak boleh ngapain. Boleh jadi lu asal nembak. Gue yang terlintas di pikiran gue nih. Kan kita masih gagap ini. Tentunya Gue baru dapet nih ilmu orang itu. Ibaratnya nih, misalkan pantangannya. enggak, bukan pantangan, jadi kayak lu harus, kalau emang lu punya ilmu orang, misalkan di dalam tubuh lu masih ada ilmu yang lain, Itu nggak itu bisa. harus dilepas semua. Oh. Ngerti nggak lu? Oh dia nggak mau beradu ya? Nggak mau, iya, jadi nggak mau ada Maksudnya ilmu di dalam nggak- tubuhnya nggak boleh kita. ada ilmu lain. Jadi harus lepas dulu, baru bisa dimasukkan ilmu orang itu. Raworontek aja gitu ya. Iya, jadi nggak semua. Itu yang gue baca tadi, yang gue inget itu. Berarti emang ilmu rawa-rontek ini tuh sebenarnya ilmu yang besar gitu Iya, kali. nggak sembarangan, Ji. Kuat gitu ya. Sedahsyat itu ya. Iya, set itu. Jadi misalkan di dalam kita ada ilmu apa nih, bisa jalan di air, misalkan gitu. Iya. Air apaan? Di air kan. Misalkan Ya, gitu. Naruto, bagian jatuh Misalkan gitu cing ya. Misalkan guys, misalkan si Saib punya jalan di air, misalkan. punya jalan di air. Bisa jalan di air misalkan. Terus dia pengen mempunyai ilmu rontek. Iya. Yang jalan di air itu harus dilepas. Lepas dulu. Harus dilepas dulu. Nggak bisa dicampur. Gitu. Jadi bisa bentok juga energinya. kalau gitu. Tiba-tiba bangkit berarti. Misalkan iya. Jadi kan, Misalkan lu ada QB gitu iya, ya. ada macan di dalam bulu kan gitu ya kan. Dia ada di dalam bulu-bulu. Bulu-bulu. Sorry guys, emang kita begini keadaannya. Begini ada. Ya Allah. Oke guys, buat pembahasan episode pertama tentang ajian rawa rontek udah selesai. Ya kesimpulannya, kalau ajian rawa rontek ini itu adalah ilmu hitam dan nggak boleh sembarangan pakai ilmu ini dan nggak boleh sembarangan orang mempelajari ilmu ini gitu. Karena yang tadi resikonya besar ya kan. Mungkin kalau orang-orang dulu ya
mereka buat melindungi diri dan negara lah gitu. Kalau di zaman sekarang karena kita kan udah negara hukum ya, maksudnya kita udah negara bebas lah, Udah merdeka. modern juga. Iya. Nggak perlu lah ilmu-ilmu kayak gitu. Iya, masa-masa, guys. Buat kalian jangan sampai dah menguasai ilmu-ilmu gitu. Ada tambahan Cing? Cukup gue sama sih. Yang penting jangan sampai kita percaya sama sifat-sifat yang kayak gitu, karena itu sama aja mendoakan Allah yang kita percaya. Iya. Gitu sih. Terakhir kata-kata hari ini Ging. Jangan pernah mempercayai ilmu itu. Kita harusnya apa adanya aja. Percaya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup guys, sekian. Terima kasih kasih. dari Ngocak Ngobrol Kocak.